Hai sahabat podcast Sempat, alhamdulillahirobbilalamin, bersua kembali dengan saya Ibu Nurul. Senang sekali karena pada siang hari ini saya dapat berbincang langsung dengan guru spesial, guru yang memberikan inspirasi untuk kemajuan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 4 Pamekasan lewat dedikasi dan prestasinya di tahun 2022. Ya, beliau adalah Bapak Joko Arapsudi yang sudah menorehkan prestasinya di GCC 2022. Bagaimana? Pengen tahu seperti apa pengalaman beliau? Kita simak hanya di podcast Sempat, asik untuk disimak. Baik pemirsa podcast Sempat yang budiman, seperti apa yang saya utarakan tadi, kita kedatangan bintang tamu luar biasa lagi. Setelah kemarin kita berbincang-bincang atau menanyakan langsung prestasi dari siswa SMA Negeri 4 Pamekasan, kali ini kita langsung berbincang dengan guru yang spesial, guru yang memberikan inspirasi di ujung tahun 2022, yaitu Bapak Joko dengan prestasinya jadi peraih prestasi di kategori APB, apresiasi penulis buku di GCC batch 3 non-fiksi. Kita kasih plus dulu untuk Pak Joko dong. Wah, luar biasa. Apa kabar Bapak pada siang hari ini? Baik Pak Nurul. Wah, luar biasa. Ini auranya masih masih sumringah ya. Amin. Gimana nih perasaannya ketemu langsung dengan Ibu Gubernur, kemudian didampingi oleh Bapak Kepala Cabdin gitu ya. Gimana perasaannya pada waktu menerima anugerah yang luar biasa ini? Nggak semua orang loh bisa mempunyai kesempatan untuk bisa bersua langsung menjadi peserta terbaik, penulis buku terbaik. Ini non fiksi ya Bapak ya? Non fiksi Pak Nurul. Iya, gimana nih perasaannya pada saat itu? Ya senang. Tapi begini Pak Nurul, yang perlu diketahui bahwa rata-rata seorang penulis ketika sudah mengangkat cetak bukunya, maka buku itu sudah selesai sebenarnya. Artinya mereka sudah fokus kepada buku yang lain. Insya Allah kami juga begitu insya Allah. Apalagi pendapat penghargaan dari siapapun itu merupakan hasil tambah sebenarnya. Betul. Tapi yang paling bahagia bagi kami adalah ketika buku ini dicetak kemudian diapresiasi oleh masyarakat untuk dibaca, dan kami sudah berusaha untuk di wilayah Madura kami memang menargetkan sekitar 250 buku ini karena sebagian besar memang dari penerbit. Jadi ternyata dari hasil itu ternyata memberikan bukti bahwa daya baca di wilayah Pamekasan, di wilayah Madura terutama memang sedikit menurun Pak Nurul. Gitu ya. Karena bagi saya pribadi berdasarkan dari info dari penerbit bahwa kajian tentang kurikulum yang membahas dari pemikiran Gus Dur memang hal baru. Karena buku ini sebenarnya Gus Dur itu kan hampir jarang ditulis masalah pemikiran pendidikannya, lebih cenderung kepada keindonesiaan, kebudayaan, kepolitikan. Makanya penerbit mengatakan bahwa inilah satu-satunya buku yang membahas di bidang pendidikan terkait dengan Gus Dur. Maka ini bagi kalangan Nahdliyin, bagi kalangan Gus Durian, ini sebenarnya buku yang baik ya. Begitu ya. Berarti ini menjadi sebuah nilai tambah untuk penilaian para tim juri pada saat itu. Jelas Pak. Karena memang Pak Joko punya ide untuk menemukan bagaimana celah pendidikan bisa dilihat dari sudut pandang dari seorang tokoh besar, ulama besar. Betul. Yaitu Bapak Gus Dur gitu. Betul. Ya. Karena awal ikhwal dari buku ini sebenarnya saya ingin buktikan dari statement Profesor Abudinata yang mengecap beliau sebagai seorang tokoh pendidikan. Dikatakan tokoh pendidikan kalau tidak ada hasil dari pemikiran kan mustahil. Makanya benar. Saya tergenjot untuk melakukan penelitian ini. Apalagi pada waktu itu kami memang dituntut untuk menyelesaikan studi saya di Pasca UIN Surabaya. Makanya kami sangat tertarik. Tidak mungkin seorang profesor memberikan statement yang abal-abal. Pasti ada bukti-bukti yang mengarah ke sana, dan saya buktikan itu.
Oke, berarti inisiatif pada mulanya Bapak menulis buku yang keren luar biasa ini berawal dari perjalanan panjang jenengan pada waktu saat menempuh studi S2 gitu ya. Betul, jadi Manurul. inspirasinya sudah mulai dari dulu. Jadi keinginannya untuk meneruskan ini nanti konsepnya seperti apa, ingin digali lebih lanjut begitu ya. Sampai menemukan konsep yang betul-betul sampai tertulis di buku yang luar biasa ini. Betul, Oke, luar biasa pemirsa. Nah, sebelum berbincang jauh tentang GCC Batch 3 2022 Jawa Timur, karena untuk GCC sendiri adalah event yang memang diselenggarakan hanya satu-satunya di Indonesia, yaitu di Provinsi Jawa Timur. Di mana seorang pemimpin ya, istilahnya Ibu Gubernur memberikan apresiasi kepada GTK, seluruh GTK baik itu negeri maupun swasta untuk bisa bersaing, berkompetisi, mengeluarkan inovasi karyanya. Karena pada saat itu lombanya yang awalnya dari beberapa sekarang bertambah jadi 10 gitu ya. Iya. Salah satunya APB yang Bapak Joko lakukan. Bahkan saya juga ikut loh di daur ulang. Cuman mungkin karena bukan rezekinya. Tahun depan mungkin rezekinya. Betul, tapi tidak akan menyurutkan saya. Ini juga saya iri ke beliau. Pak Joko luar biasa gitu. Besok saya harus bisa terimbas gitu ya. Bapak Ibu, seluruh masyarakat pencinta podcast Sempat Yang Budiman, perlu diketahui bahwasanya GCC Jatim Batch 3 ini diikuti oleh kurang lebih 18.338 peserta. Betul. Guru ya, se-Jawa Timur, baik itu swasta maupun negeri, dengan harapan ingin mendapat ribuan karya inovasi, sehingga kompetensi guru itu semakin tahunnya semakin tinggi gitu ya. Ini sangat bagus sekali. Ini merupakan sebuah gebrakan untuk Provinsi Jawa Timur. Karena pada saat ini GCC Batch 3 ini mengusung tema tingkatkan kompetensi kreativitas dan inovasi guru dan tenaga pendidik di Jawa Timur dengan kreatif dan inovatif di era Merdeka Belajar. Nah, ini dibuktikan oleh seorang guru dari SMA Negeri 4 Pamekasan, Bapak Joko, yang sudah mengapresiasi luar biasa kegiatan GCC dan berinisiatif membuat GCC Jawa Timur lebih terdongkrak lagi dengan karya kecil tapi berdampak besar dengan judul buku Kurikulum Modern ala Gus Dur. Kita kasih plus dulu dong, luar biasa. Bapak, boleh nggak saya menanyakan sesuatu berkenaan dengan perjalanan Bapak mengikuti GCC ini? Ini kira-kira mengikuti GCC Batch Jatim yang ketiga ini atas inisiatif sendiri atau mungkin karena dorongan? Karena yang jelas pasti seluruh cabang dinas kabupaten akan dikerahkan jumlahnya dari batch 1, batch 2, jumlahnya harus meningkat begitu. Ini bermula dari gimana nih? Boleh diceritakan pengalaman pribadinya? Betul. Penulisan terhadap buku ini memang dari awal memang ketika dicetak memang untuk dijual, Pak Nurul. Tidak ada tujuan untuk lomba sebenarnya. Cuma ada teman saya manggilnya Bude. Iya. Bude Wikuraisin Saleh. okay, Beliau yang okay. sangat intens mengingatkan saya, bahkan ketika GCC 2 mengingatkan. Persoalannya buku saya belum selesai waktu itu. Karena buku ini penelitiannya 7 bulan, Pak Nurul. Kemudian ketika masuk ke redaksi Ganding Pustaka itu kan masih dievaluasi apakah layak atau tidak. Itu sekitar setengah minggu, setengah bulan dalam bahasa Madura. Kemudian penjahitannya itu dieditori oleh seorang teman, Ibu Hanifah dari UI, pasca UI, memang di bidang editorial, editor. Itu sekitar 3 bulan. Jadi cukup lama buku ini diproses ya, untuk merenyahkan, untuk membebaskan bahasanya. Kemudian dari tahun barusan beliau mengingatkan, sudah daftar tidak? Saya kan tidak tahu GCC apa. Cuma saya tahu bahwa di Jawa Timur ada lomba gitu saja. Waktunya saya tidak tahu. Beliau lah yang memberikan apresiasi kepada saya, dan pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada beliau, Bude Kuraisin. Tolong dong disapa semua guru SMA Negeri Pamekasan, terutama yang memberikan Saleh, motivasi. Monggo, yang telah silakan. memberikan apresiasi kepada saya, selalu Bapak memberikan motivator kepada saya untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bude, terima kasih. Wow, Jadi, luar biasa. Kemudian apakah ada
feeling untuk menang ada Pak Nurul. Pak Nurul. Sudah mulai ada feeling keyakinan begitu ya. Karena gini Pak Nurul, kami seorang santri, kami basicnya santri meskipun tidak seperti yang lain santri. Kami punya ritual-ritual. Jadi buku ini sebelum diikutkan lomba, kami masih nanya ke guru kami, Kiai, saya akan ikut lomba, bagaimana? Boleh tidak? Ternyata guru saya itu langsung memberikan aplaus. Jangankan 10 besar, nomor 5 besar masuk. Makanya saya sangat yakin, dan itu yang menjadi kekuatan kami. Dan memang setiap kami mengikuti lomba-lomba, memang kami sebagai seorang santri bersuan gitu ya, betul. Jadi bukan hanya saya, teman-teman yang lain juga begitu, teman-teman santri yang juga begitu. Jadi ada ritual-ritual khusus sebenarnya. Jadi anaknya sudah yakin saja. Dan ternyata keyakinan kami menjadi doa ternyata dan terkabul. Wow, luar biasa. Jangankan 10 besar, 5 besar masuk. Betul. Ini keyakinan yang betul-betul mendapatkan istilahnya Bapak sudah mendapatkan sugesti langsung dari beliau yang luar biasa memberikan dukungan ya, apalagi perjalanan panjang buku ini berada di tangan-tangan para ahli, mulai proses awal penelitian sampai ke istilahnya tadi penjahitan, istilahnya editorialnya. Ini orang-orang yang luar biasa semua, bukan orang abal-abal begitu ya. Dan diharap memang buku ini akan menjadi sebuah daya dukung untuk perubahan kurikulum ya. Kalau melihat dari kurikulum yang mungkin saat ini bisa dikatakan memang merdeka, tapi tidak harus merdeka bebas gitu ya. Jadi ini ada poin tertentu yang akan memberikan perubahan baru tentang kurikulum satuan pendidikan di mana saja. Dan buku ini sudah berapa cetakan? Berapa kali cetak Bapak? Masih satu Pak Nurul. Masih satu jilid satu. Saya doakan nanti akan menjadi jilid sekian. Karena insya Allah tahun 2023 awal itu, karena saya dapat izin itu awal tahun, insya Allah non-fiksi akan keluar. Wow, keren. Karena izinnya dari guru ya gitu. Gitu ya. Awal tahun katanya. Nggak boleh cetak sekarang katanya. Oh, tapi sudah disiapkan nih ya? Iya, Pak Nurul. Wah, ini betul-betul guru yang terkenal dengan diam tapi penuh dengan karya. Luar biasa Pak Joko. Oke, diam penuh karya, tapi itu karyanya sangat membuat orang bisa tergoncang, atau dunia pendidikan bisa tergoncang dengan ide-idenya. Oke, apa sih yang menarik dari buku ini? Boleh dijelaskan agar pemirsa podcast Budiman bisa tahu persis kira-kira apa sih yang menjadi daya tariknya? Apa yang harus diambil dari, atau istilahnya diambil benang merahnya dari buku ini? Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa ini. Perlu diketahui bahwa sebelum menjawab itu Pak Nurul, perlu diketahui bahwa Gus Dur itu sebenarnya tidak punya buku, hanya tulisan-tulisan di media-media yang kemudian disatukan, dikumpulkan kemudian oleh penerbit. Bahwa terkait dengan buku ini tulisan Gus Dur sekitar tahun 70 sampai 80. Jadi yang agak lama, sudah 40 tahun lebih ide ini. Tapi saya anggap luar biasa. Karena apa? Menurut Gus Dur bahwa pendidikan itu harus disajikan secara intelektual kritis, bukan intelektual verbal. Nah, artinya bahasa kasarnya begini Pak Nurul. Ketika guru menerangkan ayam, maka harus ditampilkan minimal gambar sehingga tidak angan-angan. Satu. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam penyusunan kurikulum siswa itu dilibatkan. Ini yang mungkin belum terjadi di Indonesia. Siswa itu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Kenapa? Toh nanti yang butuh itu siswa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan materi itu harus runut. Jangan sampai tumpang tindih. Sampai hari ini masih tumpang tindih. Dari K13 dengan kurikulum merdeka itu tumpang tindih materinya. Pas satu ada, ternyata kelas 2 masih ada gitu. Ya, menurutku itu tidak, harus tertata rapi. Misalnya ketika karena ini pesantren sebenarnya, basis penelitian pesantren sebenarnya.
ketika kelas 1 itulah Safina, maka setidaknya kelas 2 itu Fathul Qorib. Jangan Safina lagi gitu loh. Jadi tertata rapi. Kemudian sekolah maupun pesantren itu kan tidak lepas dari masyarakat. Oleh karenanya kemudian perlu juga mengangkat tema-tema kemasyarakatan sekitar. Ini pernah terjadi ketika kita KTSP, Mbak Nurul. KTSP di mana ekstrakurikulernya itu mengangkat tema-tema di sekitar kita itu. Hanya saja yang menarik di Gustu bahwa misalnya di sini adalah sekolah yang dekat dengan laut, maka ekstranya itu adalah kelautan. Yang ngajar itu bukan satu guru, tapi dari satu sisi dari guru di bidang kelautan, di satu sisi adalah pelaut murni, pelaut toto. Jadi ada dua orang yang masuk ke dalamnya. Jadi dari segi teori dapat, dari segi pengalaman secara real itu dapat. Ini 2006 kami sempat mendengar ada keputusan 3 menteri bahwa guru agama itu bisa mengasih di beberapa sisi. Jadi biologi secara biologi, ada juga biologi secara agama. Tapi sampai hari ini tidak terlaksana dengan baik. Jadi oleh Gus Dur itu seperti itu salah satu isinya. Pas kemudian bahwa setiap sekolah atau setiap pesantren itu punya karakter building, punya karakter. Gus Dur memang menyarankan bahwa di pesantren jangan terlalu banyak porsi agamanya, dikurangi. Biar apa? Biar materi umum masuk. Ya. Tetapi meskipun materi umum masuk, jangan sampai karakter pesantren itu hilang. Misalnya pesantren ini adalah pesantren fikih. Fikih tetap utuh. Seperti SMA 4 misalnya. SMA 4 ini menurut saya agak cocok dari ini. Lebih kuat non akademiknya, maka yang harus ditonjolkan. Yang tidak perlu sebenarnya kita tidak perlu risih untuk itu. Yang perlu kita kembangkan non akademiknya. Kenapa? Ini peluang besar. Identitas istilahnya, kan menjadi sebuah identitas. Iya, jadi tidak usah niru-niru yang lain, tidak usah. Justru karena potensi besar inilah yang kemudian yang perlu kita kembangkan. Sehingga apa? Ketika bisa berkembang dengan pesat, maka kekurangan-kekurangan itu akan tertutupi. Nah, ini yang sangat saya setuju juga nih. Saya 1000% akan mendukung jenengan karena yang jelas menurut saya ini dari buku ini, betul. Oh, buku itu ya. Bukan dari saya. Tapi jenengan mengembangkannya. Hanya gitu. saja saya memberikan contoh ya SMA 4 lah. SMA 4 ini kan lebih dominan kepada non akademik. Ini posisi besar untuk dikembangkan, untuk dipacu lebih landas. Bukan lantas kemudian mengacukan non akademik, tidak. Tapi yang jelas untuk menutupi non akademiknya ini. Sehingga di luar itu kita punya karakter non akademik gitu. Betul, sepakat kalau untuk itu ya. Mungkin ini akan menjadi sebuah evaluasi bersama, tidak hanya di satuan pembelajaran di sekolah kita saja, di beberapa sekolah atau satuan pendidikan yang lain. Jadi kalau yang dapat saya tangkap nih dari pemaparan Bapak Joko tadi, kurikulum Gus Dur itu menggambarkan bahwasanya pembelajaran itu harus bermuara, istilahnya kalau di filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, itu sebenarnya menghamba pada murid gitu ya. Istilahnya segala sesuatunya itu adalah untuk kebahagiaan murid dan melibatkan masyarakat sekitar. Jelas. Kemudian ada materi pembelajaran integrasi. Tidak hanya dilakukan oleh satu guru, karena ini pembelajaran juga akan multiple knowledge atau multiple pengetahuan. Kemudian dilakukan secara bersama-sama dan hal yang paling utama adalah tahapan kurikulumnya dilakukan secara runtut. Gitu, agar keberhasilannya dapat diukur gitu ya. Dan jangan lupa siswa dilibatkan. Nah, ya tadi kembali ke murid maka tadi. memungkinkan bahwa kurikulum itu diserahkan kepada sekolah. Betul. Jadi punya identitas sendiri. Ya. Dan ini sudah terlaksana, Pak Nurul, di Pondok Pesantren Lirboyo sudah menerapkan ini sebenarnya. Sebenarnya juga saya ingin sedikit juga bercerita bahwasanya untuk apabila bermuara murid, kemudian melibatkan masyarakat, mapel terintegrasi, kemudian murid yang istilahnya lebih banyak dilibatkan gitu. Ini sebenarnya sudah ada di SMA Negeri Pamekasan lewat kurikulum berbasis lingkungannya. Oke, luar biasa pemikiran beliau dalam sebuah bukunya. Oke,
Bapak ketika menulis sebuah buku ini ada nggak kendala yang Bapak alami mulai dari ketika menemukan ide sampai menulis idenya sampai mengembangkan ide dan sampai ini buku ada di penerbit, ada nggak? Boleh diceritakan nih kendalanya seperti apa? Ketika awal-awal pengajuan judul, pembimbing juga ragu apakah saya bisa menyelesaikan ini, karena menurut Dr. Amir Maliki, waktu itu dokter, tidak tahu apakah sudah profesor, tidak tahu sekarang. Waktu itu Dr. Amir Maliki mengatakan, saya kok agak ragu, karena saya banyak buku Gus Dur tapi saya tidak menemukan selengkap ini. Kira-kira bisa diselesaikan tidak masa ini? Ya, kendala sih banyak, Makanya kami sampai mencari naskah-naskah itu sampai ke Jogja penulisnya dari teman-teman, terutama juga yang saya sampaikan juga bahwa ada teman saya Dr. lupa Ismail ini yang juga banyak mensuplai buku terutama terkait dengan Gus Dur. Ya, alhamdulillah butuh waktu 7 bulan untuk menyelesaikan penelitian ini. Keren. Boleh diceritakan kepada pemirsa podcast Sempat yang budiman, menurut Pak Joko nih, apa yang menjadi ketertarikan Pak Joko tentang sosok seorang ulama besar Gus Dur? Gus Dur ini kan multi talenta, tapi mungkin banyak orang tidak tahu bahwa Gus Dur ini pernah tidak naik kelas. Pernah tidak naik kelas? Pernah tidak naik kelas 4 SD. Ini saya baru tahu juga dari Pak Joko. Wah, luar biasa ini pengetahuan baru. Ini saya sampaikan. Oke. Jadi Gus Dur pernah tidak naik kelas 4 SD. Tapi yang superior dari beliau adalah beliau dalam satu hari mampu menghabiskan satu buku tanpa meninggalkan pelajaran wajibnya. Ini kebetulan beliau. Ya beliau memang dibilang wali lah. Iya, paham. Jadi ya ini yang membuat saya awalnya ada 2 pilihan itu sebelum saya melakukan penelitian, apakah Gus Dur, apakah Nurholis Majid. Cuma saya kenapa cenderung ke Gus Dur, karena di grassroots itu lebih banyak Gus Durnya. Nah, jadi di bawah itu paling banyak peminat Gus Dur. Nah, gitu. Awalnya dua tokoh yang saya ambil. Tapi kemudian setelah dikaji sudah Gus Dur saja. Apa mungkin nanti akan ada pengembangan lagi setelah ini, mungkin nanti ada komparasi antara Gus Dur dan Nurholis Majid atau bagaimana? Kurang paham Pak. Kurang paham. Kami tunggu terus ya. Tapi yang jelas tahun depan ya buku fiksi keluar itu. Wah, ini saya penasaran. Itu jelas itu. Podcast Sempat kalau sudah non fiksinya sudah seperti ini, fiksinya nanti karena seperti apa? Basic saya itu sastra Pak Nur. Sebenarnya saya 2007 pernah ikut lomba di Kemendikbud pusat. Judulnya teror visual, Amok Kapak teror visual dari dunia mantra. Itu di Juara 3 untuk khusus guru bahasa Indonesia se-Indonesia. Nomor 1 dari Sumeneb, dari Gulu-Gulu, nomor 2 dari Bali, Pamekasan nomor 3. Oke. Apresiasinya cukup lah. Ya, luar biasa. Cuma itu didapat pada waktu jenengan masih sudah ngajar, awal-awal ngajar di MA Masatul Huda. Kecintaan terhadap dunia literasi khususnya sastra nih dipupuk mulai kapan? Ketika saya mondok di Alamin. Mondok di Alamin ada seorang muallim yang ya menyemangati, memberikan buku untuk dibaca. Muallim Najruddin saya sebutkan di sini. Dari sana saya mulai belajar sastra, terutama puisi, cerpen. Wow, keren. Tapi yang saya tulis sebenarnya banyak pada dulu. Mulai dari teka-teki. Yang penting menghasilkan waktu itu kan santri kan. Penting oleh PSC kayak gitu. Oke, sebentar Pak Joko. Sebelum lebih jauh nih mengenal Pak Joko, mulai dari masa-masa santrinya dulu, kita break dulu ya. Kita simak dulu beberapa teman-teman yang mau lewat dulu. Ya, siap. Break dulu. Oke, saya pengen tahu nih, kecintaan jenengan ke dunia sastra. Iya. Itu dipupuk mulai 2001. Pada waktu masih jenengan jadi santri, bagaimana? Ini 2001 jadi santri. 2000? Saya pada mohon maaf. Iya. Makanya mungkin menjadi referensi bagi teman-teman guru terutama. Saya ini SMA itu tidak bisa bahasa Indonesia.
SMA saya SMA 2, tapi ngerti, cuma tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Lebih banyak ke bahasa Indonesia, bahasa ngerti apa istilahnya. Ketika orang ngomong bahasa itu ngerti, cuma ketika saya ngomong tidak bisa. Susah gitu Susah. ya, oke. Nah, jadi dengan keberadaan seperti itu, mengapa saya pilih Mondo? Barangkali saya ingin mengubah nasib, Pak Nurul. Ternyata itu diijabah oleh Allah, ya. Karena di sana saya juga belajar bahasa Inggris. Ya. Dan itu terbukti, Pak Nurul. Jadi selama 6 bulan saya belajar bahasa Inggris. Sebelumnya memang belajar di apa istilahnya itu, les ya. Selama 3 bulan, baru kemudian Mondo di Pondok Alamin. Ternyata sembari nulis saya juga menerjemah sebenarnya. Cuma terjemahan itu ada satu buku The Dynamic of Islamic Civilization, itu yang saya terjemah. Itu buku-buku anak-anak muda dari Indonesia yang kuliah di McGill University Kanada. Saya terjemah habis 3 bab. Wow. Tapi tidak selesai. Luar biasa dalam diamnya. Oh, berarti boleh disimpulkan nih, kalau keterampilan pada saat sekolah, mohon maaf, tanda kutip bukan di pondok, jadi keterampilan berbahasanya masih kurang gitu ya. Jadi mulai dikembangkan pada saat di pondok dan sampai saat ini. Alhamdulillah. Oke. Bapak, siapa sih yang menurut Bapak menjadi seseorang yang bisa dijadikan motivator terbaik, terbesar dalam kehidupan Bapak dalam berkiprah di dunia tulis menulis? Dua orang perempuan. Siapa saja tuh? Ada ibu saya dan bunda dan nenek saya. Dan nenek. Apa yang membuat Pak Joko meyakinkan bahwa dua sosok wanita super ini luar biasa di kehidupannya Pak Joko? Nenek meskipun tidak lulus SD, itu cita-citanya tinggi, Pak Nurul. Apalagi saya kan yatim mulai usia 2 tahun gitu. Makanya saya harus sekolah selama masih ada sekolah gitu loh. Makanya kemudian ketika awal-awal saya ketika pakai mesin tik itu manual itu kan. Betul. Dan kemudian ketika nenek setiap malam saya nulis, ngetik setiap malam ngetik. Mungkin karena terlalu rame, nenek tanya, "Ada ndak yang apa selain itu yang ndak rame?" "Ada." "Apa?" "Komputer." "Berapa harganya?" "Ya sekitar 2 juta." "Ya sudah. Nanti kalau arisan dapat tak belikan." Sebegitunya nenek ya. Saya. Termasuk juga ketika saya di pasca itu kan dari nenek sebenarnya. Ya karena waktu itu ya ada pesan yang menarik Pak Nurul bahwa Cong mun orang reta andi maka siap-siaplah dilangkeun. Ini yang yang selalu ada di mindset saya Pak Nurul. Cong mun orang mun tak andi siap-siap tetilang bentak pelohnya laki orang lain salaki badan TV. Makanya mungkin udah sekolah, ayo sekolah. Nah ini yang menjadi motivasi yang selalu melekat dalam otak saya menurut. Makanya ya perubahannya ya dari membaca Pak Nurul. Saya baca nulis baca gitu. Ternyata setelah saya baca tanpa terasa saya bisa berkomunikasi bahasa Indonesia. Ini yang benar. Ada hikmah di balik itu ya. Jadi ada perjalanan panjang. Nah, kalau sosok yang satu nih, wanita super lagi, bunda. Ya, ibu. Saya ke ibu ini tidak pernah minta uang. Pasti minta doa. Ketika saya sekolah di Paskawin Surabaya, yakin bahwa uang saya tidak cukup karena saya hanya mengandalkan gaji 241.000. Gitu ya, yang saya andalkan untuk biaya kuliah di sana. Saya cuma minta doa. Dan lalu itu terkabulkan sampai 2 tahun. Makanya selama itu ada ikhtiar saya harus puasa biar bisa mengirit kebutuhan pada saat itu. Ya, makanya saya dari Surabaya, dari Pamekasan ke Surabaya, uang saku termasuk uang ongkos itu 50.000 Pak Nurul. Kondisi pada waktu itu sudah berkeluarga atau belum? Belum ya? Belum. Jadi 50.000 itu cukup ke Surabaya 2 hari. Makanya ada saja yang ngasih. Wow, luar biasa. Ini juga menjadi
sebuah cerita yang Ya. bisa menjadi inspiratif untuk warga Sempat atau masyarakat luas, bahwasanya segala sesuatu keinginan itu sebenarnya Ya. muncul dari hati untuk diwujudkannya. Ya. Jangan berhenti bermimpi. Ya. Lakukan jika bisa Iya, betul. dan diniatkan Betul. dan terus berusaha untuk mencapainya, begitu ya, meskipun dalam kondisi keadaan yang mohon maaf tanda kutip sangat sederhana sekali. Sederhana betul. Nah, Keren. karena mohon maaf ya, Merinding nih ada saya juga. ada tambahlah sedikit bahwa memang saya ada 3 orang saudara ada 2 popok ya, 5 orang itu sehari-harinya uang belanja untuk ikan dan kolonnya itu 5.000. Nggak boleh lebih dari itu. 5.000. Jadi 5.000 harus cukup. Karena apa? Karena saya masih kuliah. Jadi ketika saya ke Surabaya saya titipkan uang 10.000 di belakang. Beras, kalau beras kan beli tiap bulan gitu kan. Wow. Ya mudah-mudahan ini menjadi tidak hanya cerita, tapi menjadi semangat bagi teman-teman yang Betul. teman-teman siswa. Iya, yang pengen punya mimpi besar. Mimpi besar. Jadi wujudkan mimpi itu, apapun mimpi kalian wujudkan, karena yang jelas dengan keinginan yang kuat, niat yang kuat, kemudian didukung oleh keluarga dan kepercayaan, insya Allah akan terwujud cita-cita yang kita inginkan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih untuk Pak Joko yang luar biasa. Pada saat Pak Joko mengikuti kegiatan GCC Batch 3 ini kan, ini runtutannya tidak langsung ikut kemudian dinilai, ini kan ada beberapa kegiatan nih, mulai dari pendaftaran kemudian mengikuti, kalau nggak salah seminar ya. Untuk APB ada seminar nggak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Khusus APB kayaknya. Khusus APB nggak ada. Hanya saja kami, saya pribadi hampir tiap hari itu rutin melihat Telegram. Oh gitu. Telegram. Kenapa? Takut ada informasi yang penting. Betul. Ya, jadi diikuti Telegram. Ternyata misalnya penguploadan cover, diupload gitu. Oh gitu ya. Ada channel Telegram khusus untuk para peserta. APB, pada saat itu ada berapa peserta untuk APB? Untuk APB itu sekitar 2.400 lebih. 2.400. Kalau untuk APB non fiksi ini ada 1.204 dengan karya sekitar 1.400-an. Karena satu orang ini ketika saya tanya kemarin ngirim 3, ada yang ngirim 5. Wow. Jenengan ngirim satu langsung terbaik. Pertama karena memang karyanya masih satu, Pak Nurul. Yang kedua yakin gitu aja. Apalagi sudah mendapatkan restu dari kiai, dan dukungan dari guru, orang tokoh guru gitu ya, yang selama ini selalu memberikan petua-petua untuk bisa menyemangati. Baik, Pak Joko, boleh nggak kami mendapatkan closing statement nih dari Pak Joko agar warga Sempat dan khususnya masyarakat luas pecinta podcast Sempat Budiman mendapatkan sedikit wejangan atau sedikit apa ya istilahnya, closing statement yang dapat membuat kita yakin bahwa segala sesuatunya kita bisa lakukan. Baik, sampai lihat di sana. Oke. La tahtakir mandunaka falikuli syai'in naziyatun. Jadi setiap orang itu punya potensi untuk berkembang. Kemudian jangan pernah menghina karya orang lain, karena setiap karya itu ada tempatnya. Mungkin begitu. Luar biasa. Oke. Sahabat podcast Sempat yang budiman, luar biasa. Dari tadi saya hanya satu kata dari saya, TOP untuk Pak Joko. Terima kasih. Ini saya juga menjadi iri ya. Jadi ketika nominasi untuk APB keluar gitu ya, di GCC Batch 3 ini keluar, kemudian Pak Joko dapat voice note dari Pak Joko bahwasanya alhamdulillah buku saya menjadi 10 terbaik. Itu saya langsung gini, saya kapan ya? Maksud hati irinya ingin untuk bisa menikmati seperti apa ya seorang guru bisa memberikan kebanggaan untuk diri, keluarga dan satuan pendidikannya. Baik, pemirsa podcast Sempat yang budiman, demikian perbincangan saya kali ini dengan Bapak Joko yang memang terkenal karena diam tapi penuh dengan karya.
Semoga apa yang menjadi perbincangan pada siang hari ini bernilai dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Podcast Sempat asik tuk disimak. Terima kasih.